warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali jumpa dengan saya Imron Supriyadi di channel khusus untuk antisipasi COVID-19. Dan sesuai dengan protokoler kesehatan, memang kita berdua sebagai moderator dan narasumber harus pakai masker. Tetapi kalau saya bicara dengan pakai masker kayaknya agak terganggu. Jadi sementara waktu saya buka dulu supaya kelihatan wajah saya. Yang ganteng. Nanti kita akan tutup kembali. Baik, pemirsa. Di samping saya sudah ada Bung Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini adalah jurnalis Ubah Laku yang khusus melakukan liputan terhadap COVID-19. Ada beasiswa fellowship ya? Ya. Fellowship khusus untuk liputan COVID-19. Baik, pemirsa, Bung Nasir, kita akan ngobrol-ngobrol tentang COVID-19 dalam perspektif jurnalis ya. Secara umum dari jurnalis sendiri bagaimana sih tentang upaya antisipasi COVID-19 yang sudah diupayakan oleh teman-teman di jurnalis atau juga di beberapa lembaga? Ya, baiklah, terima kasih. Bung Imron ya. Ya, siap. Ya, jadi memang liputan itu tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Di masa perang pun wartawan harus tetap meliput. Ketika terjadi bencana pun wartawan tetap harus meliput, tidak ada liburnya kan. Nah, di masa pandemi pun sama. Tinggal barangkali masing-masing wartawan itu melakukan liputan dengan berpedoman kepada protokol kesehatan. Salah satunya gimana misalnya? Di antaranya misalnya ya yang standar lah, kalau protokol itu saya rasa sama di semua bidang kehidupan sama. Pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan narasumber. Jadi kalau misalnya menjaga jarak, teknis untuk menjaga jarak di lapangan gimana Bung Nasir? Ya, barangkali kalau wawancara ya 1 meter misalnya kan. Karena kan dari segi kesehatan pun kan kalau kita menggunakan masker pun ada kemungkinan droplet itu masih bisa bertebaran kemana-mana. Ya, gitu. Kalau dengan narasumber kemudian saat di kantor dari para jurnalis di kantor-kantor gimana standar Jadi sebenarnya kita ini kan ketika melakukan liputan bukan hanya wartawan yang berpedoman kepada protokol kesehatan, tapi kan narasumber pun sama. Jadi ketika kita masuk ke sebuah lingkungan, ketika kita bertemu dengan narasumber, mereka pun akan melakukan protokol yang sama. Artinya ketemu titik temunya itu. Wartawan berpedoman kepada perilaku protokol kesehatan, narasumber juga begitu. Kalau di dalam fellowship Ubah Laku ini sebenarnya fokusnya apa sebenarnya yang akan menjadi tema liputan? Ubah Laku ini, liputan itu adalah bagaimana sebenarnya pemberitaan itu diharapkan bisa memberikan edukasi, ya kan, pembelajaran, pemahaman kepada masyarakat, sehingga bukan hanya wartawan yang berpedoman kepada protokol kesehatan, tapi juga masyarakat menyadari bahwa protokol kesehatan itu penting bukan untuk orang lain, tetapi justru penting untuk dirinya sendiri. Itu yang harus selalu disampaikan. Dan pemberitaan itu mengarahkan itu. Artinya ketika pandemi terjadi, kita tidak bisa menghindari, tetapi kita bisa menghindari diri kita tidak terkena atau menjadi penderita COVID-19. Kira-kira begitu. Kalau menurut Bung Nasir, seberapa penting sebenarnya ada semacam beasiswa Ubah Laku, sehingga ini memang berapa kuat bisa mendorong proses edukasi masyarakat supaya dia mau untuk ikut mengantisipasi COVID-19? Jadi kan pemberitaan itu kan memiliki dampak yang luas ya. Jadi sebuah informasi itu ketika dia tidak menjadi sesuatu yang dipublikasikan secara luas, barangkali dia hanya bisa menyebar di wilayah yang terbatas. Tetapi ketika dia dimuat di media, tentunya kan informasi itu akan tersebar dan opini yang terbentuk juga akan ikut tersebar. Apalagi media yang terlibat kan bukan hanya cetak, bukan hanya online, daring, tapi juga media elektronik. Sehingga diharapkan nanti kalau tidak salah itu se-Indonesia terdapat 4.000 lebih wartawan yang akan terlibat dalam Ubah Laku ini. Dan masing-masing organisasi yang terverifikasi itu memberikan rekomendasi seperti AJI, IJTI, dan PWI. Action. Nah, Bung Nasir, sebelum kita akhiri, apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat mewakili jurnalis nih dalam Ubah Laku supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi COVID-19? Jadi maksudnya ini kita bukan berharap masyarakat berperan serta terhadap proses pemberitaan, tapi adalah kita harapkan adalah melalui pemberitaan yang kita buat ini masyarakat bisa berubah perilakunya, perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan 3M harus dijalankan ya. Mencuci tangan,
memakai masker dan menjaga jarak. Iya. Baik. Terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bermanfaat dan terutama masyarakat tetap harus mengikuti gerakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih Bung Nasir dan saya Imron Subriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.